Gue mau cerita kalau kemarin gue habis nolak satu pekerjaan ya. Gue nolak itu dalam keadaan besok gue harus langsung masuk kerja gitu. Gue udah keterima, tapi gue pikir kembali dan gue tolak. Kenapa? Karena ini gue mau tanya ya. Gue mau tanya ke kalian. Kira-kira kalian mau nggak kalau disuruh kerja seperti ini? Jadi ini kerjaannya tuh di warung serabutan. Jam kerjanya itu 14 jam. Kurang dari jam 7 pagi itu udah harus ada di sana. Itu pulangnya itu jam 9 malam. Jadi kalian kerja itu 14 jam dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Satu harinya tuh kalian dibayar 50 ribuan. Itu untuk gaji pertama, gaji awal ya. Berarti kan sebulannya 1.500.000-an gitu. Liburnya itu sebulan 2 kali kalian bisa ambil ya. Gue nggak akan sebut ini di mana tempatnya ya, karena gue juga nggak mau nyenggol siapapun. Gue cuman pure cerita di sini, sharing. Dan misal kalian disuruh kerja seperti itu, apakah kalian mau? Dan kalian tuh dituntut harus bisa semuanya gitu di warung itu. Bisa ngerjain semuanya. Kenapa? Karena jaga-jaga. Kalau semisal ada karyawan yang izin nggak masuk gitu. Jadi kalian mau nggak mau harus gantiin pekerjaan semuanya itu. Ya seperti masak, terus cuci piring, bersih-bersih, terus ngelayanin pelanggan, nyiapin bahan-bahan. Itu semuanya kalian harus bisa kerjain. Dan ya kalian bakal dilatih dan lain-lain. Masaknya itu kalian harus bisa masak semua menu gitu. Nah tapi dari semua yang gue ceritain tadi ada poin plusnya juga. Jadi kalian tuh bakal dapat fasilitas 3 kali makan gratis. Itu kan kerjanya dari pagi sampai malam ya, otomatis makannya 3 lah ya, gratis, itu normal. Bisa dapat mes juga, kalian bisa tidur di sana, nginep di sana juga bisa. Kalau kalian malas pulang, buat minum itu kalian minum sepuasnya, bikin sendiri sepuasnya, minum bebas. Ada kamar mandi, bisa mandi juga di sana ya kan, gantian gitu kalau mandi. Terus ada wifi-nya juga. Terus untuk istirahatnya itu kalian bisa istirahat ketika warungnya lagi sepi. Nah, kira-kira nih dengan semua yang gue bilang tadi dari awal, kerjaan seperti itu apakah kalian mau gitu ngerjain? Kalau gue pribadi ya, gue tuh mau kerja di sana tuh mau sebenarnya. Tapi setelah gue pikir lagi, lu bayangin aja deh ya, lu kerja di sana, berangkat pagi banget ya, 6.45 tuh harus ada di warung buat prepare segala macam. Setelah itu lu pulangnya tuh jam 9. Jam 9 lu mau ngapain kalau nggak tidur kan? Kalian kerja dari jam 7 pagi, pulangnya jam 9 malam. Itu jam 9 malam pulang kerja kalian ngapain gitu? Mau ngapain kalau nggak tidur kan? Pasti capek sekali gitu. Karena kita harus kerjain semuanya di warung itu. Setelah gua cerita kerjaan ini ke semua orang ya, ke teman-teman gua, ke keluarga gua, ke orang-orang terdekat gua, bahkan ke sosmed ya. Gua cerita nih ke sosmed juga. Gua nge-tweet gitu. Kira-kira mau nggak kalau kerja seperti ini? Mereka bilangnya itu ini kerjaan yang berat. Persepsi orang-orang kan beda-beda. Ada dari segi masuk aja bang, nggak apa-apa karena ini kan, karena kan nyari kerja zaman sekarang susah. Oke, gue nolak kerjaan bukan karena gue gengsi atau gimana. Gue mau banget kerja di situ, gue mau banget. Tapi sayang sekali ya, gue ini ada kesibukan lain di luar kerjaan itu yang mengharuskan gue buat ada waktu lebih. Nah maksudnya apa? Di luar kerjaan itu gue juga harus ngonten gitu, harus bikin konten seperti ini. Karena ini juga profesi buat gue ya. Ini juga ngasilin duit buat gua harus ngerjain beberapa endorsement di luar ya. Gua harus ngerjain beberapa project juga yang juga memakan waktu gitu. Banyak yang harus gua kerjain, banyak di luar kerjaan itu. Gua juga perlu waktu buat belajar dan explore hal baru, explore diri gua. Dan kalau waktu gua ibaratnya tuh dikunci ya, dari jam 7 sampai 9 gua nggak bisa ngapa-ngapain ya kan. Soalnya teman-teman gua juga bilang, orang tua gua juga bilang, kenapa lu nggak fokus konten aja daripada lu kerja seperti itu ya kan. Ya gue sebagai anak muda kan pengen pengalaman baru ya. Jadi gue pengen nyoba-nyoba kerjaan seperti itu. Mungkin kalau gue cuma jadiin kerjaan itu buat ibaratnya bertahan hidup ya, kerjaan buat survival, buat gue nyambung hidup sehari-hari, atau gue emang nggak ada kerjaan lain aja gitu di luar pekerjaan itu, ya gue ambil, pasti gue ambil. Itu kerjaan yang bagus lah menurut gue ya, masih bagus. Tapi karena di luar kerjaan itu gue punya beberapa kerjaan lain, gue bener-bener nggak permasalahin. Gue cuman pengen cerita aja. Bahkan gue tuh respect sama ownernya ya. Gue memposisikan diri gue sebagai ownernya juga, karena gue kan pernah punya usaha juga, pernah jalanin usaha. Susah nyari karyawan itu, sangat-sangat susah di zaman sekarang ya. Jadi kita sebagai pekerja nyari pekerjaan yang cocok itu susah ya. Sebagai owner bisnis, sebagai pemilik usaha, nyari karyawan tuh sama susahnya juga. Jadi kita sama-sama susah. Gue tahu rasanya gimana ya. Gue pernah jadi dua-duanya, pernah punya usaha, pernah jadi karyawan juga. Nah balik lagi ke topik awal ya. Misal kalian dengan kerjaan seperti itu, makan 3 kali sehari, libur 2 kali sebulan, dengan gaji minimal 1,5 juta per bulannya.
dan kerjanya itu 14 jam dari jam 7 pagi sampai 9 malam. Apakah kalian mau? Ini pertanyaan iseng dari gue ya. Coba tulis di kolom komentar, oke? Gue tuh respect sekaligus kasihan ya sama ownernya, karena beliau juga cerita gitu kalau beliau tuh udah banyak gitu masukin karyawan, nerima orang buat kerja, tapi pada akhirnya entah kinerjanya yang kurang baik, terus kutu loncat juga gitu. Ada yang beberapa hari, sebulan, 1 hari diterima kerja itu udah loncat gitu, udah keluar. Sebenarnya ada potensi kenaikan gaji juga ya. Gue liatnya itu anak yang udah kerja setahun di sana itu naik gaji dari 50 ribuan itu jadi 60 ribuan. Jadi naiknya setahun tuh cuman 10 ribu. Itu pun kalau kinerja kalian benar-benar bagus, benar-benar udah menguasai semuanya ya. Di sini gue jadi belajar juga bahwa dunia kerja itu emang sekeras itu gitu. Gue masuk ke banyak sekali grup-grup lowongan kerja di Facebook ataupun di saluran WA. Mereka tuh banyak yang ngeluh dengan pekerjaannya, banyak yang ngeluh susah cari kerja. Nah, jadi terkadang kita mau nggak mau harus dipaksa buat ngunci waktu dan ruang kita gitu, menukar waktu kita di tempat atau pekerjaan yang kita nggak suka, kita nggak nyaman berada di situ, tapi kita harus tetap di situ hanya untuk uang gitu. Dan itu nggak apa-apa, sama sekali bukan masalah. Apalagi masih fase merintis, itu wajar banget ya. Nah, buat para job seeker di seluruh Indonesia, semoga teman-teman semua bisa dapat kerjaan yang lebih baik di luar sana, yang cocok dengan kenyamanan diri kalian. Jangan mengorbankan kesehatan dan keselamatan diri sendiri cuman buat beberapa uang gitu. Karena bayangin kalau lu kerja di tempat kerjaan seperti yang gue ceritain tadi, itu gaji 1,5 juta, kerjanya 14 jam sehari. Itu kalian baru terima gaji ibaratnya, langsung kalian pakai buat berobat gitu. Iya kan? Dan semoga para job seeker semuanya di seluruh Indonesia bisa dapetin kerjaan yang layak, seenggaknya bisa buat nyambung hidup teman-teman semua lah ya. Dan untuk para business owner nih ya, gue tahu kalian semua lagi kesulitan nyari karyawan yang kompeten ya. Susah gitu, nyari karyawan itu sulit dan capek ya. Apalagi habis di training, kita udah ngelatih karyawan susah-susah, tapi karyawannya malah kutu loncat gitu kan. Itu juga kurang etis buat pemilik usaha. Nah, tapi tolong buat kalian yang punya mungkin warung atau pabrik atau gimana, kalau misal jam kerja di tempat usaha kalian itu 24 jam ya, tolonglah dibagi shift gitu, seenggaknya 3 atau 2 shift buat karyawan biar gantian, karena karyawan kita juga punya kehidupan di luar sana gitu, nggak cuman terpaku di satu pekerjaan itu. Jangan kok semua karyawan itu ditempatkan di waktu yang sama dan di kerjaan yang job desk-nya itu seabrek gitu, tapi nggak ada pembagian shiftnya. Itu menurutku cukup memberatkan bagi para karyawan. Kalian setuju nggak buat para pekerja di sini ya? Mendingan kalian pangkas sedikit saja gaji buat bikin shift-shiftan gitu, daripada gajinya full tapi shiftnya juga full gitu, habis terima gaji langsung pakai berobat. Percuma juga ya kan. Ya mungkin segitu aja gue cerita di hari kedua ini. Mungkin nantinya kalau gue ketemu lowongan kerja yang unik-unik lagi, gue bakal ceritain di sini. Intinya gue di sini tuh gak ada maksud gimana-gimana, cuman sekedar sharing aja. Karena ini kan dari awal emang gue bikin akun ini buat dokumentasi perjalanan hidup gue sehari-hari. Ya gue sekedar yapping aja gitu di sini. Ini adalah konten kedua gue di akun baru ini ya, yang gue bikin dari nol baru kemarin. Kalian bahkan nggak perlu gitu follow akun ini, nggak perlu, karena ini akan jadi akun paling nggak penting yang pernah kalian temuin di sosmed. Cukup sampaikan pendapat kalian aja di kolom komentar, gue pengen diskusi ya. Ya intinya makasih lah ya udah nonton bocil 18 tahun ini yapping sampai habis. Dah, terima kasih, segitu aja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.